จะจัดการพวกแกให้หมดเลยแปลงร่างจงยอมสยบให้กับจอมมารซะเถอะAssalamualaikum sahabat muslim. Kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah Subhanahu wa taala hari yang baik dan penuh berkah. Sebelum mulai video, jangan lupa subscribe dulu, bro. Ada satu kisah menarik ketika para sahabat didatangi malaikat Jibril yang sedang menyamar. Yang kita tahu, malaikat Jibril adalah pemimpin semua para malaikat Allah yang diberi tugas masing-masing. Malaikat Jibril yang terus diberi tugas Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ketika menjalankan tugasnya, malaikat Jibril terkadang berubah wujud menjadi manusia, sebagaimana kehendak Allah. Bagi Rasulullah SAW, malaikat Jibril adalah sosok guru yang mengajarkan ilmu kalam ilahi. Salah satu pengajaran malaikat Jibril yang terpopuler adalah ketika malaikat Jibril hadir di tengah-tengah sahabat untuk mengajarkan akidah Islam. Risalah ini kemudian dikenal dengan hadis Jibril, yaitu sebuah hadis yang memuat definisi tentang Islam, iman dan ihsan, dan tanda-tanda akhir zaman. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga ditemukan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dikisahkan dari Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika kami dan para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Rasulullah, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi Muhammad SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad. Kemudian ia berkata, "Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Kemudian Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Kemudian lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya, kata Umar bin Khattab. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi pun menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Rasulullah menjawab, "Ihsan adalah hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu." Lelaki itu bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi pun menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju atau miskin, serta pengembala kambing saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Kemudian lelaki itu segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Umar pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW berkata bahwa iman memiliki lebih dari 70 tingkat, mulai dari ucapan tahlil sampai menyingkirkan batu dari jalanan. Itulah kisah ketika para sahabat didatangi malaikat Jibril dan mengajarkan ilmu tauhid. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.